Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh sekalian alam yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut membuat kita semakin taat ibadah kepada Allah dan membuat kita memiliki kekuatan untuk menghindarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo bunda, tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ada amalan-amalan yang harus kita kerjakan, dan amalan-amalan ini memiliki keutamaan ketika kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang pertama, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita diperintahkan takbir, tahlil, dan tahmid. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, ma min ayamin a'zama indallahi wa la ahabba ilaihil amalu fihinna min hadhil ayamil ashr fa aksiru fihinna min tahlil wa takbir wa tahmid. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal pada hari itu dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka hendaknya kita memperbanyak tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah. Kemudian penjelasan dari Quran juga memberikan masukan kepada diri kita berkaitan dengan takbir, tahlil, dan tahmid. Terdapat pada Quran surat Al-Hajj ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam firman-Nya, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ulama dan banyak mufassir memberikan penjelasan kepada kita bahwa hari-hari yang ditentukan dimaksud ayat di atas adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu yang kedua, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, melaksanakan puasa sunnah. Puasa sunnah ini bisa kita lakukan sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai pada tanggal 9 Zulhijjah, yang puncaknya berada pada 9 Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia berkata, Rasul SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah, puasa yang dikerjakan kita pada hari Arafah tersebut, ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Lalu yang ketiga, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, melakukan kurban. Ini juga ada ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Kautsar ayat kedua, fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ikhraqid dam. Rasul SAW bersabda bahwa tidak ada amalan yang paling baik dilakukan anak Adam pada hari nahar, maksudnya di 10 Zulhijjah tersebut, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menyembelih hewan kurban. Lalu yang keempat, melaksanakan sholat dan melakukan amal-amal saleh. Menjaga salat 5 waktu, jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, adalah merupakan sebuah kewajiban bagi diri kita, dan kemudian kita tambahi dengan pelaksanaan salat sunnah, karena salat sunnah berfungsi untuk menambal kekurangan pada salat wajib kita. Kemudian membaca Al-Quran, banyak bersedekah, membantu sesama, dan melakukan amal-amal kebajikan di bulan ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang memang harus kita kerjakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayamil amalu salih fihin ahabbu ila Allah min hadhil ayamil asr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari amal saleh
yang dikerjakan oleh kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari 10 Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bertakbir secara umum dan khusus. Takbir mutlak itu kita lakukan sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Sedangkan takbir muqayyad itu dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah hingga berakhir di tanggal 13 Zulhijjah. Ini dilakukan oleh kita setiap pelaksanaan sholat wajib. Nabi SAW bersabda an Ibnu Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah semoga Allah meridhai keduanya, annahuma kana yakhrujani ila suq fi ayamil asr fayukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Dari hadis tersebut memberi penjelasan kepada kita bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah keduanya keluar ke pasar, kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah hari itu lalu mereka bertakbir dan manusia pun ikut bertakbir bersama keduanya. Lalu yang keenam, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak memotong rambut dan juga kuku bagi yang ingin berkurban. Bagi yang berminat atau ingin niat kurban, disunahkan tidak memotong rambutnya dan kukunya sejak awal Dzulhijjah sampai ia berkurban. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum ayyudhhiya fala yakhudh min sya'arihi wa basyarihi syai'an." Dijelaskan Nabi SAW, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah dan salah satu di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia mengambil rambutnya atau kukunya sedikit pun sampai ia melaksanakan kurban. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembahasan kita di kesempatan kali ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah merupakan peluang emas yang sangat berharga bagi diri kita untuk melakukan banyak kebaikan. Allah mencintai amal-amal saleh di hari-hari tersebut melebihi hari-hari yang lainnya. Maka perbanyaklah oleh kita takbir, tahlil, dan tahmid. Kemudian puasa sunnah, terutama puasa pada pelaksanaan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah nantinya. Kemudian membaca Al-Quran, sedekah, dan amal saleh, menjaga salat dan memperbanyak ibadah sunnah, menyiapkan diri untuk kurban jika kita mampu, menahan diri dari memotong rambut dan kuku bagi mereka yang hendak mau berkurban. Semoga amalan-amalan yang kita lakukan di bulan ini bisa mendatangkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan pahala yang begitu banyak pada diri kita, yang kemudian dengan itu mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk mampu melaksanakan semua kebaikan di saat kita berada di bulan Dzulhijjah ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.